Oke, hari ini kita akan bahas distribusi peluang binomial. Percobaan binomial memiliki dua kejadian saja, yaitu sukses dan gagal. Misalkan P adalah peluang sukses dan Q adalah peluang gagal, maka berlaku P tambah Q sama dengan 1, atau P sama dengan 1 dikurang Q, atau Q sama dengan 1 dikurang P. Peluang muncul X di sini adalah sukses kejadian dari N percobaan binomial dengan peluang sukses adalah P dan peluang gagal adalah Q. Dirumuskan Fx sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Nah, contoh, ketahui Px sama dengan C dalam kurung P, X kali 0,8 pangkat X dikali 0,2 pangkat 4 dikurang X. Untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Tentukan nilai dari A, P1, B, P3. Kita mulai jawab bagian A. Kita mau cari peluangnya 1. Maksudnya ini P1, X-nya adalah 1. Nah, kita substitusi saja X-nya 1 di rumus peluangnya ini di soal. Berarti C 41, X-nya kan 1 dikali 0,8 pangkat 1, dan X-nya di sini pangkat X ya, dikali 0,2, 4 dikurang X, X-nya 1, berarti 4 kurang 1, 3, pangkat 3. Nah, saya kira kalau seperti ini sudah bisa ya. Nah, di sini saya harus jelaskan ini. Apa itu sebenarnya kombinasi rumusnya? Jadi misalkan N kombinasi X misalnya ya, maka rumusnya adalah N faktorial per N dikurang X faktorial baru dikali X faktorial. Ini rumus untuk kombinasi. Oke, lanjut. Nah, sini berarti 4 kombinasi 1 berarti 4 faktorial per 4 dikurang 1, 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali. Nah, dari mana dapat 4/5? Ini bentuk lain dari 0,8 ya. 0,8 itu bentuk lainnya. 0,8 itu sama dengan 8/10 kan? Ya. Kenapa saya bawa ke pecahan biasa supaya lebih memudahkan, tidak perlu pakai kalkulator. Biasanya anak-anak kalau desimal ada koma-komanya kesulitan untuk menghitung ya. Tapi nanti ini pilihan, boleh pakai desimal juga tidak apa-apa. Nah, kenapa bisa 4/5? Karena 0,8 itu sama dengan 8/10. Disederhanakan lagi, ini dibagi 2, dibagi 2 4, dibagi 2 5, 4/5. Bentuk sederhana dari 8/10, 4/5 ya. Pangkatnya 1, oke. 0,2. 0,2 itu berarti 2/10 dibagi 2 1, 10 dibagi 2 5, 1/5. Atau bisa saja dilihat 4/5, pasti di sini 1/5 karena supaya jumlahnya 1 kan. Pangkat 3. Nah, saya kira kalau yang ini sudah bisa menghitung ya. 4 faktorial berarti 4 kali 3 faktorial. 3 faktorialnya coret. Oke, sehingga diperoleh 4. Kemudian 4/5 pangkat 1 ya 4/5. Kemudian 1/5 pangkat 3. Dan caranya 1, ini 1 diperoleh 1, ini berarti 1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1, 1. Ini dapat 125 berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 punya 5 kali 5, 25, dikali 5 lagi 125. Kemudian dikalikan semua, berarti 4 kali 4 kali 1, 16 per 5 kali 125, 625. Dengan cara yang sama bagian B bisa dijawab. P3 artinya X-nya 3. Yang substitusi X-nya sama dengan 3 pada rumus yang ada di soal, rumus peluang yang ada di soal. Berarti C43 dikali 0,8 pangkat 3 dikali 0,2 pangkat 1. Bisa ya? Oke. Berarti ini kombinasinya 4 faktorial per 4 dikurang 1. 4 faktorial, 4 dikurang 3, 1 faktorial dikalikan lagi 3 faktorial dikali 0,8 tadi sama dengan 4/5 dipangkatkan 3, 0,2 tadi sama dengan 1/5 dipangkatkan 1 ya, hasilnya ini adalah 4 sama tadi
Nah ini dapatnya 64, 4 pangkat 3, 4 kali 4 16, kali 4 64. 5 pangkat 3 125. Ini 1 pangkat 1 1, 5 pangkat 1 5. Dikalikan semua 4 kali 64 256 per 125 kali 5 625. Paham ya sebelumnya? Oke. Contoh 2. Abrar melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses tercipta gol sebesar 4/5. Tentukan peluang Abrar mencetak tepat 2 gol. Nah, berarti supaya bisa kita mencari peluangnya kan rumusnya sudah ada ini. Ya, berarti di rumus itu kan ada N, ada X, ada P, ada Q. Berarti di soal ini kita identifikasi dulu yang mana N-nya. N-nya sama dengan 3. Ini yang tiap kali N itu. X-nya yang mana? X-nya itu yang di soal yang ditanyakan tepat 2 gol. Artinya X-nya sama dengan 2. P itu apa? Di sini kan dikatakan peluang sukses. Berarti ini 4/5. Berarti Q gagal 1 dikurangi 4/5 atau sama halnya dengan 1/5 kan? Artinya begitu saja. Berapa jumlahkan ini P dengan Q supaya hasilnya 1, itu saja. Ya 4/5 tambah 1/5 kan 5/5 sama kan? Ya. Oke, komponen di rumus sudah diketahui semua, tinggal dimasukkan. Di mana rumusnya tadi bisa pakai P, bisa pakai F. Sini bisa pakai P saja. N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. X-nya tadi yang dicari kan di sini dikatakan tepat 2 gol. Artinya P2 sama dengan 3 kombinasi 2, N-nya tadi 3, X-nya 2 dikali P-nya 4/5, X-nya 2 pangkat 2 dikali Q-nya 1/5 dan mana dapat 1? N-nya kan 3, X-nya 2 kurang 2 1 pangkat 1. Saya kira sudah bisa. 3 kombinasi 2 berarti 3 faktorial per 3 dikurang 2 1 faktorial dikalikan lagi dengan 2 faktorial dikali 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25. Berarti 16 per 25 dikali 1 pangkat 1 1, 5 pangkat 1 5 1/5 berarti. Kalikan semua. Nah, cari dulu berapa hasil kombinasinya tadi. Hasilnya 3 ya. Udah usah jelaskan sini ya. Kira-kira bisa mendapatkan 3 ini. Ya, berarti 16 per 25 dikali 1/5 sama dengan 3 kali 16 48 per 25 kali 5 125. Jadi peluang Abrar mencetak tepat 2 gol adalah 48 per 125. Lanjut soal nomor 3. Sebuah mata uang logam dilemparkan sebanyak 7 kali. Berarti jelas 7 ini sebagai N. Tentukan peluang muncul gambar sebanyak A 2 kali, B 5 kali. Oke, kita lihat bagian A, pembahasan bagian A yang 2 kali, berapa peluangnya. Nah, kita lihat dulu di rumus kan ada komponen-komponennya, kita cari dulu. Berarti di sini maksimal 2 kali adalah X-nya. N-nya tadi adalah 7. P-nya sama dengan, dari mana dapat P sama dengan 2? Iya, peluang tadi yang diharapkan berarti sukses itu adalah gambar. Nah, di mana kalau sebuah uang logam 2 sisinya, kalau muncul gambar 1 dari 2, berarti peluangnya 1/2. Berarti peluangnya tidak muncul gambar atau angka atau yang gagal 1/2 juga kan? Iya. 1/2 tambah 1/2 kan 1. Langsung masukkan di rumus. Berapa P2? Berarti 7 kombinasi 2 dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 5. Berarti cari kombinasinya 7 faktorial per 5 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/2 pangkat 2 1/4 dikali 1/2 pangkat 5 1/32. Oke, hasilnya 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 faktorial. Stop, supaya saya bisa coret yang di bawah 5 faktorial. Hasilnya 7 kali 6 dibagi 2. Ya, dibagi 2 berarti hasilnya itu kan 21. 21 kali 1 kali 1 21 tetap per 4 kali 32 128. Oke ya, paham ya?
Lanjut bagian B. Berapa peluangnya kalau muncul gambar sebanyak 5 kali? Berarti X-nya sama dengan 5. N-nya tadi 7, P-nya 1/2, Q-nya 1/2. Sama saja tadi. Berarti P5 sama dengan 7 kombinasi 5 dikali 1/2 pangkat 5 dikali 1/2 pangkat 2. Ya. Tadi ini sama ya hasilnya ya, saya kira sama ya hasilnya. Berarti 7 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial. 1/2 pangkat 5 1/32. 1/2 pangkat 2 1/4. Hasilnya ini tadi 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial. Coret 5 faktorialnya. Berarti ini 2 faktorial kan 2 ya. Berarti 7 kali 6 dibagi 2 itu kan 21. Dikali 1 kali 1 21 tetap. 32 kali 4 108. Contoh soal nomor 4. 2 buah dadu dilempar sebanyak 5 kali. Tentukan peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 7 sebanyak A 3 kali, B 4 kali. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk A 3 kali, artinya X-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 5. Kemudian peluang sukses. Yang sukses di sini kan yang mata dadu berjumlah 7. Kenapa bisa 6 per 6? Coba yang berjumlah 7, baris pertama ada enggak berjumlah 7? 1 dengan 6? Ada. 1 dengan 6 kan? Di baris kedua 2 dengan 5. Oke, sudah 2. Baris ketiga 3 4, sudah 3. Baris keempat 4 3. Baris kelima 5 2. Baris ke-6 6 1. Ada 6, 6 dari tiap 6. Berarti peluangnya 6 per 36 atau 1/6. Oke. Artinya peluang gagalnya atau Q-nya sama dengan 5/6. Oke. Karena di sini suksesnya atau P-nya 1/6, berarti Q-nya 5/6 supaya kalau jumlahnya 1. Ya. Nah, yang mau dicari berapa peluangnya muncul mata dadu berjumlah 7 sebanyak 3 kali. Berarti P3 sama dengan 5 kombinasi 3 dikali P-nya 1/6 pangkat X-nya 3 dikali Q 5/6 pangkat N ini N-nya 5 dikurangi 3 kan 2. Lihat saja ini di atas sini. Berarti 5 kombinasi 3, 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Kemudian 1/6 pangkat 3 diperoleh 1 per 216. Ya, 1 pangkat 3 1, 6 pangkat 3 216 dikali 5/6 pangkat 2. 5 pangkat 2 25, 6 pangkat 2 36. Oke, tinggal dikalikan. Cari dulu hasil kombinasinya. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 per 216 dikali 25 per 36. Hasilnya sama dengan 250 per 7.776. Pertanyaan B. 4 kali artinya X-nya 4. Ya, N-nya 5. P-nya 1/6, Q-nya 5/6. Berarti P4 sama dengan 5 kombinasi 4 1/6 pangkat 4 dikali 5/6 pangkat 1. Ya. Ini 5 dikurangi 4 kan 1. Oke, hasil kombinasinya 5 faktorial per 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 1 pangkat 4 1, 6 pangkat 4 1296. Berarti 1 per 1296 dikali 5 pangkat 1 5, 6 pangkat 1 berarti 5 per 6. Ya, hasilnya langsung saja 25 per 7.776. Contoh soal nomor 5. Sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru melalui tes seleksi karyawan. Dari seluruh peserta tes hanya 20% yang lolos. Dari para peserta diambil sampel secara acak sebanyak 10 peserta. Tentukan peluang terpilih peserta lolos sebanyak A 2 orang, B 5 orang. Oke, kita jawab bagian A. Untuk 2 orang, artinya X-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 10. P-nya sukses di sini yang lolos ya 20%, artinya 20 per 100 atau sama dengan 1/5. Kan dibagi 20 bagi 20 kan. Artinya kalau P-nya 1/5 maka Q-nya 4/5. Sehingga
dapatlah dihitung peluang terpilih peserta lolos sebanyak 2 orang. Berarti P2 sama dengan 10 kombinasi 2 dikali 1/5 pangkat 2 dikali 4/5 pangkat 8. Hasilnya ya 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial 1/5 pangkat 2 hasilnya 1/25 dikali 4 pangkat 8 65.536 5 pangkat 8 390.625 ya. Hasilnya ya ini setelah disederhanakan diperoleh hasil 2.949.120 dibagi 9.765.625 atau sama dengan 0,302. Untuk bagian B cara yang sama ya. 5 orang artinya X nya sama dengan 5, N nya 10, P nya 1/5, Q nya 4/5. Ya berarti P5 sama dengan 10 kombinasi 5 dikali 1/5 pangkat 5 dikali 4/5 pangkat 5 dan seterusnya diperoleh hasil 0,026. Baik, lanjut contoh soal ke-6. Suatu ruangan besar memiliki 3 lampu merah dan 5 lampu putih. Saklar dari lampu-lampu itu disusun secara acak. Seseorang ingin menyalakan lampu dengan menekan saklar sebanyak 4 kali. Tentukan peluang ia menyalakan A. 1 lampu merah, B. 2 lampu merah. Kita jawab bagian A. 1 lampu merah artinya X nya sama dengan 1, N nya sama dengan 4, P nya mana dapat yang ber-8? Kan banyaknya lampu kan 8. Untuk peluangnya lampu merah berarti 3 dari 8 berarti 38. Otomatis Q nya 5/8. Nah, yang mau dicari tentukan peluang yang menyalakan 1 lampu merah. Berarti P1 sama dengan 4 kombinasi 1 dikali 3/8 pangkat 1 dikali 5/8 pangkat 3. 4 kombinasi 1 hasilnya 4. Tidak usah saya jelaskan bagaimana hasilnya. 3/8 pangkat 1 3/8, 5/8 pangkat 3 hasilnya 125/512. Kalau dikalikan hasilnya sama dengan 1.500 per 4.096 sama dengan 0,366. Bagian B, 2 lampu merah artinya X nya 2, X nya sama dengan 2, N nya sama dengan 4, P nya 3/8, Q nya 5/8. Nah, peluang yang menyalakan 2 lampu merah P2 sama dengan 4 kombinasi 2 dikali 3/8 pangkat 2 dikali 5/8 pangkat 2. Berarti 4 kombinasi 2 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3/8 pangkat 2 9/64 dikali 5/8 pangkat 2 25/64. Hasilnya sama dengan 6 dikali 9/64 dikali 25/64 sama dengan 1350 per 4096 sama dengan 0,329. Lanjut nomor 7. Peluang seorang bayi tidak diimunisasi polio sebesar 0,1. Pada suatu hari di puskesmas terdapat 4 bayi. Tentukan peluang dari bayi tersebut. A. Terdapat 2 bayi yang belum imunisasi polio. B. Terdapat 1 bayi yang belum imunisasi polio. Kita jawab bagian A. Terdapat 2 bayi ya. Di sini kan konteks soalnya kan tidak diimunisasi ya. Oke. Pertanyaannya juga tidak imunisasi atau belum imunisasi. Berarti X nya sama dengan 2, N nya sama dengan 4, P nya 0,1 bayi yang tidak imunisasi 0,1 berarti yang diimunisasi Q 0,9. Berarti peluangnya P2 sama dengan 4 kombinasi 2 dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,9 pangkat 2. 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini saya ubah dulu 0,1 sama dengan 1/10 pangkat 2, 0,9 sama dengan 9/10 pangkat 2. Hasil faktorialnya ini 6 hasilnya ya.
Ini 1/10 pangkat 2 sama dengan 1/100 dikali 9/10 pangkat 2 81/100 dikalikan hasilnya sama dengan 486 dibagi 10.000 sama dengan 0,0486. Bagian B, terdapat satu bayi, artinya X-nya sama dengan 1, N-nya 4, P-nya 0,1, Q-nya 0,9. Maka peluangnya P1 sama dengan 4 kombinasi 1 dikali 0,1 pangkat 1 dikali 0,9 pangkat 3 sama dengan 4. 4 kombinasi 1 kan 4. 0,1 itu 1/10 pangkat 1 1/10. 0,9 sama halnya dengan 9/10 pangkat 3. Oke, 4 kali 1/10 dikali 729/1000 sama dengan 2.916/10.000 sama dengan 0,2916. Oke, selesai.